Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, ini kejadian adalah yang aku alami sendiri dan aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Memang setelah lihat kejadian tadi, aku berniat untuk menceritakan ini walaupun mungkin tanpa sepengetahuan Abah, tapi semoga jadi pelajaran dan bisa memotivasi kita, terutama para santri. Jadi kejadiannya itu, kita kan hari ini itu jadwal rapat kemisan seluruh Dewan Guru. Setelah itu kita makan siang dan abis itu kita sholat zuhur dan ada kegiatan pembukaan pramuka seluruh santri. Tapi setelah itu aku siap-siap, tapi jam 1 itu belum ada tanda-tanda Abah tuh keluar ke lapangan gitu. Dan akhirnya aku coba datang ke rumah untuk cek, takutnya khawatir Abah kecapean, kelelahan gitu kan abis rapat, takut ketiduran. Kemudian aku langsung masukkan ke kamar Abah, aku buka pintu dan ternyata Abah itu dalam posisi di lantai, duduk di lantai. Terus Abah tuh lagi berusaha megangin baju pramuka sambil megangin kancing gitu. Jadi setelah aku lihat ternyata Abah itu lagi memperbaiki kancing bajunya. Jadi baju Abah itu udah pada rusak, baju pramukanya, ini kancing ininya udah copot, terus kancing tangan juga, kancing belakang pundak itu juga udah copot. Jadi Abah tuh berusaha untuk ngejahit atau untuk memperbaiki supaya nggak kelihatan kalau ini Abah tuh ngebuka gitu. Ngelihat kejadian itu hati aku tuh langsung ya Allah gitu, antara sedih terus salut juga karena Abah tuh di situ kelihatan berjuang banget untuk santri gitu. Oke, sebelumnya aku mohon maaf, aku masih pakai baju pramuka karena kita baru selesai upacara dan aku langsung menceritakan ini. Di situ aku tuh lihat bahwa Abah itu berjuang sekali untuk para santrinya. Abah tahu bagaimana santri-santrinya itu selalu maksimal ketika mengadakan acara. Abah mau terlihat menyenangkan santri, mendukung santri dengan ikut menggunakan pakaian pramuka, walaupun sebenarnya nggak harus Abah pakai baju pramuka. Tapi mungkin dengan Abah pakai pramuka anak-anak jadi semakin semangat kan ya. Tapi posisinya memang baju Abah rusak gitu. Karena aku khawatir santri-santri nunggu lama, terus aku lihat Bah, coba sini dilihat bajunya mana yang kancingnya lepas, dan aku inisiatif akhirnya kancing bawah karena kan Abah nanti pakai celana, kancing yang paling bawah itu pasti nggak akan terlihat. Jadi aku berusaha untuk pindahin kancing yang paling bawah ke sini. Terus di situ Abah bilang, udah nggak usah, katanya udah nggak apa-apa, nggak akan kelihatan gini. Ih nggak gitu Bah, maksudnya gini, aku nggak mau Abah tuh kelihatan kekurangannya di depan para santri, dalam arti walaupun setiap orang pasti punya kekurangan, tapi aku berusaha bagaimana sosok Abah, sosok pemimpin itu tidak terlihat kekurangannya di depan para santri atau dewan guru. Jadi Abah pun harus tampil maksimal gitu. Kita usahakan kita sebagai guru pasti tidak terlihat celaknya lah di depan para santri. Akhirnya aku pindahin yang bawah ini, paling bawah, terus aku pindahin ke sini. Kemudian yang belakang mungkin gak terlalu kelihatan ya, aku ada sedikit bekas kancing sebelah lah gitu. Dan tangannya Abah aku kasih pakai jarum karena udah mepet tadinya. Sebenarnya di rumah ada kancing juga, di jahitan juga, tapi masalahnya waktunya udah mepet, akhirnya pakai jarum peniti itu buat tangannya. Jadi setelah semuanya udah dipastikan nggak kelihatan lah ya, maksudnya nggak kelihatan sama santri kalau Abah tangannya pakai peniti, terus kancing bawahnya nggak ada, diganti untuk kesini, pokoknya udah terlihat, insya Allah nggak kelihatan sama santri celaknya lah ya. Terus Abah bilang, aduh sabuknya, kamu malu nggak kalau Abah pakai sabuk ini, katanya gitu kan. Enggak Abah, udah nggak apa-apa. Jadi Abah langsung nunjukin gitu ya sabuknya. Jadi sabuk Abah itu sabuk pinggangnya itu udah belah dua gitu. Jadi di pertengahannya itu udah belah dua. Terus kelihatan nggak ya ini? Enggak kelihatan, kata aku gitu. Kan nanti dikencengin nggak akan kelihatan belahannya gitu. Enggak Abah nggak akan. Jadi setelah semuanya rapi, setelah berpakaian apa adanya itu, Abah langsung berangkat semangat ke lapangan ya. Orang-orang nggak ada yang tahu, santri nggak ada yang tahu kalau seandainya Abah bajunya pakai peniti,
terus ngambil kancing dari bawah, itu nggak ada yang tahu. Dari situ aku berpikir bahwa pemimpin itu nggak harus tampil wah. Pemimpin itu cukup membuktikan wibawanya, tanggung jawabnya, dan benar-benar memotivasi semua. Jadi Abah itu sangat menghargai dan tidak menyepelekan santri. Walaupun santri itu masih anak-anak, masih kecil, tapi nggak ada dalam pandangan Abah itu santri masih anak-anak gini nggak akan mandang kita gimana. Tapi justru Abah memberikan contoh yang baik kepada mereka supaya mereka itu tampil dengan baik gitu. Mereka tuh bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, sebenarnya bukan kali ini aja aku lihat kejadian seperti ini. Maksudnya ngelihat Abah tampil dengan sederhana dan apa adanya. Sering banget dari dulu, dari waktu aku kecil lihat Abah sesederhana itu selama jadi pimpinan pondok. Jadi nggak ada yang patut dibanggakan, nggak ada yang patut dipamerkan, karena semua yang kita miliki Abah selalu bilang bahwa ini punya umat. Ini hanya titipan Allah dan kita akan kembali padanya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan cerita ini bisa jadi motivasi buat kita semua, buat kalian juga para santri, para alumni yang insya Allah jadi bermanfaat pemimpin bangsa dan agama. Nah, sebenarnya ada banyak cerita lain, mungkin lain kali bisa aku ceritakan gitu. Terima kasih banyak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.